presentation, we are going to talk about chapter 3. Yeah, it is about the key analytical skills to approach or for approaching text linguistically. So you can find the materials from your book, Cambridge International and Local English Language Students book, page 35. Yeah, and about the concept that you will learn is about investigating context, including purpose, audience, and form that you have already learned or studied in chapter 2. And then describing aspects of style by exploring a range of ways to comment on the choices writers make. So the style of writing or the style of speaking, gaya penulisan, gaya bahasa, gaya bicara, applying creativity in your thinking, interpretation, and expressions as you engage analytically with text and produce text on your own. So that creativity is not only about when you produce something, but when you are thinking, interpreting, or analyzing some text, or whether it is written or spoken, you also need your creativity. For your information, chapter 3, or this chapter, belongs to section B. Section B is about developing key skills. And there are two chapters in section B. The first is chapter 3 and chapter 4. Chapter 3 is about this one, key analytical skills about approaching text linguistically. And chapter 4 is about key writing skills. I think this chapter or chapter 3 is very important, because if you want to write well, you need to be able to read and to analyze the text well first, so that you know the good text, based on the context. And then there are 6 sub-chapters here in this chapter 3, starting from approaching text in their context, and then approaching text on the pragmatic level, and then approaching text on a lexical level, approaching text on a semantic level, approaching text on a grammatical level, and approaching text on a phonological level. Yeah, these are linguistic approaches. Yeah, so that's why you need to approach text linguistically. But in this video, we are going to talk about this aspect only, approaching text in their context. In this sub-chapter, there will be 4 discussions. The first is about context as spatial. This is not spatial, but spatial. Yes, is spatial is the, what is it? Another form, or the form of space, tempat, lokasi, or location. And then the context in terms of audience, purpose, and form. Audience, purpose, and form. You have learned it in the previous chapter or chapter 2, and then using context in analytical writing, and then context and mode. It is about physical location, obviously. So context is about physical location. In short, secara umumnya, gampangnya, konteks itu physical location. Di mana lokasi? When you are speaking, when you are having a conversation, which means it is a spoken text, there must be the context. Teks and konteks are inseparable. Jadi teks dan konteks itu tidak bisa dipisahkan. Di mana ada teks, pasti itu ada konteks tertentu. Ya, pasti ada, kamu berbicara, pasti kamu di suatu tempat. Ya, itu misalnya. Ya. Konteks, in this sense, konteks affects the language we use in everyday life. Jadi konteks itu memengaruhi bahasa yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar di formal atau professional writing saja, Untuk misalnya
kebanyakan orang, ya, most people make slightly different language choices when they are speaking at work than they do when speaking at home or in a social context. Jadi misalnya kamu di rumah aja ngobrol, misalnya ngobrol sama teman, when you are talking to or speaking or having a conversation with your friend, when you are having a conversation with him at home and at work, it will be different. Even if you show only a slight difference, even hanya sedikit perbedaannya, tapi akan berbeda karena beda konteksnya, beda lokasinya, beda tempatnya. Ngomong di rumah, ngomong di sekolah, di kantor, di tempat rapat, and so on. But this one is the more complete, yeah, formula to define context. Yeah, because in this one, the text in terms of audience, purpose, and form, so that we can define, yeah, context as location, tempat, lokasi, physical location, and then plus audience, whether it is the readers or the listeners, and then the purpose, tujuannya. You have done this and in chapter 2 as well, and form, yeah, whether it is commercial and so on, yeah, and then more. Yeah. I believe that you haven't done this one, so we are going to learn this aspect of context in this chapter. Okay, this is an example of identifying the audience and purpose of a text. Yeah. For example, when the text is this one, yeah, number one, yeah. When a text is a broadcast newspaper article about a new trend in gardening, so the audience, yeah, we can assume that the audience is are the readers of that newspaper interested in gardening. Jadi kira-kira pembacanya itu adalah atau audiensnya adalah para pembaca dari koran tersebut. Ini kan artikel koran ya, tentang tren baru di dalam hal tersebut. Ya, tentunya pembacanya adalah para pembaca koran tersebut, khususnya bagi yang tertarik dalam hal tersebut. Ya. And the purpose atau tujuannya to inform and entertain, to inform, memberikan informasi. Tentunya seperti itu, yang juga koran, newspaper, informasi tentang gardening ini, new trend. Entertain itu kok bisa? Entertain, menghibur. Orang-orang yang tertarik dalam hal berkebun tentunya akan terhibur dengan informasi-informasi semacam ini. That's why the purpose is to inform and entertain. Okay, and so on. You can find this on your page. And then text. Yeah, we have already known that text is divided into spoken and written text. Text lisan dan teks tertulis. Okay, and we can also divide spoken text, or perhaps let's say a conversation, yeah, into transactional conversation and interactional conversation. So, what are the differences? What's the difference between transactional and interactional conversation or text? Okay. A transactional conversation are about getting things done, whether that is buying a bus ticket, arranging where to meet someone, or planning what to have for dinner. On the other hand, interactional conversation can cover a far broader range of topics, uh, such as personal, political, ideological, and so on. But ultimately, the point of an interactional conversation is social, to get to know someone better or to express a relationship. Ya, the point is, ya, intinya adalah conversation or transactional conversation is about getting things done. Yeah. It describes a conversation which has clearly defined purpose or function. Saat tujuannya ini, ya, atau fungsinya itu sudah jelas. Ya. Whether apa yang bus tiket, ya, jual beli bus tiket ini jelas. Tujuannya apa? Yang butuh tiket ya beli tiket, yang jual tiket ya menjual tiketnya. Arranging where to meet someone, tujuannya jelas enggak? Jelas.
ya, memutuskan atau merencanakan di mana untuk bertemu dengan seseorang. Hasilnya jelas nggak nanti? Hasilnya jelas. Hasilnya, oh, tempat pertemuan, the place to meet someone, or even just planning what to have for dinner. Nanti kita mau makan malam apa sih? Jelas itu. Oh, hasilnya nanti hasil diskusinya adalah nanti malam makan apa. Ya. On the other hand, interaction and conversation can cover a broader issue. I think the main point is even social, ya. Yeah. The purpose is entirely social. Jadi tujuannya itu hanya sosial saja. Jadi untuk mengenal orang lebih baik atau untuk menunjukkan atau mengungkapkan sebuah hubungan. Misalnya kamu ingin menjaga hubungan, to maintain a good relationship with your one of your family, ya, jadi keluargamu, ya. Mungkin keluarga yang jauh, mungkin dengan kakak, tapi sudah jauh tempat tinggalnya atau sudah kuliah gitu di tempat lain. Bagaimana agar bisa tetap menjalin hubungan dengan baik, gitu, persaudaraan yang kuat, atau mungkin punya teman dan sebagainya. Ini dengan saling komunikasi. Saat komunikasi itu hanya untuk tujuannya sosial saja, mungkin tanya kabar, gimana, apakah baik-baik saja, mungkin mendoakan dan sebagainya. Itu kan tujuannya sosial. The main purpose is entirely social. It means that it is an interactional conversation. Bahkan juga mungkin ada suatu teks, ya. Even written text can be interactional as well. Saat kamu menulis sebuah teks dan itu cukup friendly, cukup personal gitu, biar lebih bersahabat, lebih ramah dan pribadi, yang dibaca orang, yang harapannya orang yang membaca kembali lagi membaca tulisan-tulisanmu berikutnya. Nah, that has a bit characteristics of being an interactional text. Okay, ya. This is an example of transcription. Ini contoh transcription. I think it's supposed to be a spoken text, ya. Biasanya ini sebenarnya kan harusnya adalah teks lisan, in which a dialogue between a mother and her daughter, dialog antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Nah. And oh yeah, you can find this text on your book here. This is text 1. You can find it on page 38. You can find that the designs, yeah, quite unique, yeah. So where do you find it is different from the punctuation for written text? About punctuation tanda baca kan beda. We don't have any full stop, comma, question mark, exclamation mark, yeah, colon, semicolon, and so on. We don't have that kind of, we don't use that kind of punctuation in this transcription. This kind of transcription key, ya, transcription key. Lepas itu micro pause, pause kan berarti sementara, micro kan kecil, berarti sementara, sebentar aja. Ya. Ini a full stop inside a round brackets, ya, or parenthesis, ya. And then in this, if this is what is it? Yeah, if this is the P, it means that it is a pause that time in seconds. Seconds, there is S here, so it must be more than 1 second, ya. Jadi lebih dari 1 detik berarti agak lama. Ya. Pause-nya itu lebih lama daripada yang ini. Ya, ini. Nah, ini. And I think in 2 weeks and so on. Ya. Then underline slash word or syllable. Underline yang di garis bawah seperti ini. Nah, this one is the stress word or syllable. Jadi kata atau syllable yang di garis bawahi. Word itu kata, syllable itu suku kata, ya. So second is a word and that consists of 2 syllables, and this one different. Different is a word that consists of 2 syllables, not 3, not different, but different. And the stress word, or I'm sorry, the stress syllable is the first syllable. Different. Okay. And then double slash here is a simultaneous speech. Jadi speech yang dilaksanakan atau diucapkan secara bersama-samaan, ya.
Simultaneous, bersama-sama simultaneous is the adjective, simultaneously is the adverb. That's why I usually say, please all of you turn on your camera simultaneously. Nyalakan kameramu bersama-samaan. Nah, simultaneous speech yang terjadi atau diucapkan secara bersama-samaan. Said at the same time as the line below or the line above. Gimana ya? Misalnya ini ya, dokternya ini belum selesai ngomong nih, baru sampai sini ibunya sudah mulai ngomong ini. Nah, seperti itu. Ini namanya apa? Simultaneous speech. And then this one, downward intonation, ya, intonasi yang menurun. And upward intonation yang intonasi yang naik. Kalau dalam bahasa tulis kita bisa ada yang namanya exclamation mark atau tanda seru, atau even question mark, tanda tanya. Biar tahu kalau itu pertanyaan. Paham ya? Biar whether it is a question or a statement in a written text, we can know by looking at or by identifying, by knowing the punctuation. But in this kind of spoken text, saat teks lisan, kamu ngomong ya, dialog itu, nada tanya dan nada memberitahu kan beda. Sleepy, ngantuk, and sleepy, ngantuk. Kamu mau ngomong kalau ngantuk atau tanya kalau ngantuk apa enggak, ya. So this kind of intonation can bring or can give different sense, ya. Jadi rasanya beda. Oh ini pertanyaan nih. Oh ini maksudnya nyuruh atau maksudnya memberitahu apa? Itu dengan intonasi yang unik yang hanya jadi ada dalam bahasa lisan or spoken text, gitu ya. Nah, and this one ya, in this kind of what is it, brackets ya, laughs ya, tawa ya, non-speech sound. Jadi ini suara-suara yang bukan terkait dengan speech, tapi misalnya orang ketawa, orang ketawanya beda-beda. When commenting on the form of conversations, you can be more specific than simply describing them as transactional or interactional. For example, you might describe a sales pitch as a persuasive transactional speech, or an exchange between a customer and a shop assistant as a transactional service encounter. Jadi di sini ketika kita mengomentari form dari sebuah percakapan, jadi kita bisa lebih spesifik daripada hanya sekedar menggambarkan atau mengkategorikan sebagai transactional atau interactional. Contohnya saat mungkin ada dua orang ngobrol gitu, ya, itu penjualan ya, nada-nadanya itu nada penjualan gitu, nanti bisa apa? Deskripsinya apa? Speech yang gimana? Transactional, dan itu persuasif. Ya, transactional tadi kan sudah ya. Tapi tidak hanya sekedar transactional speech, tapi ada tambahannya ini, informasi tambahan spesifik. Oh, transactional speech yang bersifat persuasif. Oh, dia tuh ngomongnya itu ada tujuannya enggak sih? Ada. Misalnya mau menjual, ada yang ke showroom mobil, misalnya mau tanya-tanya mau beli mobil gitu. Nah, salesnya itu menjual dengan kan juga menyampaikan kan, memberikan informasi dan meyakinkan pembelinya itu, calon pembelinya itu dengan persuasif, meyakinkan, membujuk, memengaruhi si calon pembeli itu agar mantap membelinya. In analysis of any text type, be as specific as possible and link points about the form of a text to the language chosen. Jadi dalam menganalisis sebuah text type, entah mungkin kalian digunakan untuk keseharian, your daily life or in the future activities, ya, of analyzing text, ya, atau mungkin yang target pada saat kita gunakan untuk kalian nanti when you take the Cambridge International ASNA level, when you have this kind of questions or instruction to make an analysis of a text, ya, be as specific as possible. Jadi semakin spesifik semakin baik. And link points about the form of the text, the language chosen, dan kait-kaitkan poin-poin tentang form dari teks tersebut, form dari dipelajari di chapter 2 ya, dan juga bahasa yang dipilih. Ada nggak sih kaitannya itu? Gitu. Kalau ada ya sampaikan, kaitkan gitu.
sampaikan keterkaitannya, itu dikaitkan dan disampaikan keterkaitannya. For example, contohnya in analysis of the transcription before teks satu tadi ya, yang between a mother and her daughter tadi, you might know that it is clearly the start of a planning conversation. Jadi ngobrolan dua orang tadi antara seorang ibu dan anak perempuannya itu tentang apa sih? Itu tentang awal mula ya dari sebuah percakapan yang itu apa? Berisi planning, perencanaan. Ya, or a negotiation in which ya, plans are being made. Jadi negosiasi di mana perencanaan itu sedang dibuat gitu loh. Ya, the mother asks a lot of questions. Ibunya itu menanyakan banyak pertanyaan or give prompts, macam memberikan pancingan-pancingan ya. That enable the daughter to identify what she needs to do, yang bisa membuat si anak perempuannya itu mengidentifikasi apa yang dia perlu lakukan. Nah, this is text 2 ya. We are starting to we are using context in analytical writing. Analytical writing itu apa? Writing kan tulisan, tapi tulisan yang itu bukan kalian tulis berdasarkan kreativitas atau membuat teks baru yang ide-idenya muncul baru itu, tapi itu tulisan ya, writing yang itu berisi tentang analisis dari teks lain ya. Jadi menganalisis teks lain, atau mungkin nanti bisa saja menganalisis apa ya, speech of seseorang ya, pidato orang gitu, atau bahkan mungkin menganalisis sebuah conversation di sebuah talk show itu sudah bisa. Yang itu namanya analytical writing, tulisan yang berisi tentang analisis dari sebuah teks. Dan ingat ya, using context in analytical writing, konteks ini pasti ada di setiap teks ya. Ini contohnya, and the title of the text is Taking Sleep Seriously. You can find it from your book, but actually the source of this text is from this web page ya, www.newdelhitimes.com, and the title is Taking Sleep Seriously. Okay. Menganggap tidur secara serius, menganggap serius tidur ya. By Mark Parkinson. Ini silakan nanti bisa dibaca ini ya, pelajari. Nah, ini contoh analisisnya. Nanti kita akan bandingkan ya, kalian lihat ini. Ini sudah bisa kalian temukan. You can find this sample analysis. Ini kan sampel aja, contoh dari sebuah analytical writing tadi, ya kan? Nah, as you read, consider how effective it is in showing how context influences the language of this text. Jadi saat kamu membaca ini nanti ya, jadi perhatikan dan pertimbangkan seberapa efektifnya ini teks ini dalam menunjukkan betapa atau bagaimana konteks itu memengaruhi bahasa yang dipilih dari teks ini. Oke ya. In the article, the writer makes his case strongly straight away with clear and direct language to achieve his primary purpose of making her argument. Di artikel ini, yang tadi ya, di teks 2 tadi kan sebuah artikel di sebuah kolom di sebuah koran yang itu ditampilkan, bisa diakses dari internet ya, dalam bentuk web page. Nah, di artikel itu penulis itu apa ya, menunjukkan bahwa kasus yang disampaikan itu atau ide-idenya itu, pemikirannya itu ya, strongly straight away, secara kuat, langsung to the point itu, secara lugas ya, with clear and direct language, dengan bahasa yang jelas dan langsung itu apa, tidak berbelit-belit ya kan, tidak membuat bingung atau tidak terlalu mungkin ambigu dan sebagainya, atau gamang, atau mungkin di tengah-tengah gray area gitu ya, jelas di satu sisi. Apakah misalnya tadi dengan tidur ya, tadi kan intinya apa, to achieve this primary purpose of making an argument. Jadi tujuan utamanya itu purpose ya, tujuannya ada di purpose ini ya, jangan lupa ini merupakan aspek dari konteks ya. Jadi dalam tujuan utamanya adalah apa, membuat argumen ya, alasan-alasannya ya.
Misalnya tadi apa, posisinya kan dulu ya kan ada mitos ya kan, ada mitos atau mungkin sampai sekarang juga seperti itu, bahwa orang yang tidurnya sedikit itu heroik, macho gitu ya, tak kuat, hebat, dan mungkin nanti perlu dihadiahi, perlu diapresiasi, perlu akui dan sebagainya. Si penulis dari tadi artikel yang tadi tidak setuju dengan itu. Ketidaksetujuan itu disampaikan dengan berbagai argumen, bukti-bukti, alasan-alasan yang ada seperti itu, ya kan? Argumen namanya. Artikel uses the metaphor killing off bla 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 myth. Jadi membunuh sampai kata-kata seperti ini kan mengakhiri, ya, menghentikan, ya, mitos, ya, ada beberapa kata ini ya, ini cuma dicuplek aja ya, bersama dengan kata-kata dari semantic field of manliness. Jadi semantic field ini apa? Field itu bukan lapangan ya, di sini suatu area, bidang, suatu kelompok kata yang memiliki bukan makna tapi kedekatan. Misalnya car, motorcycle, ya, bicycle, ya, apalagi bus, truck, itu kan beda. Apakah mobil sama dengan motor? Apakah motor sama dengan bis atau truk dan sebagainya, kan beda. Tapi mereka semua masih dalam masuk semantic field of vehicles, ya. Vehicles kendaraan. Mereka kendaraan enggak? Iya. Mobil kendaraan enggak? Kendaraan. Motor kendaraan enggak? Kendaraan. Bis kendaraan enggak? Kendaraan. Truk kendaraan enggak? Kendaraan. Tapi beda-beda, fungsinya juga beda-beda, bentuknya juga sangat berbeda. Nah, tapi mereka masih dalam satu semantic field yang sama, yaitu the semantic field of vehicles. Ya, vehicles itu kendaraan. Nah, di sini juga ada the semantic field of manliness. Man itu kan laki-laki, manly itu. Kalau man kan laki-laki sebagai noun, manly itu kan adjektifnya. Manliness jadi noun lagi, tapi noun abstrak noun ya. Ini masculinity ya. Ya. Seperti kata-kata heroic, macho, di Cambridge Webster Dictionary ini macho ini disapproving maknanya, sedikit negatif gitu ya. Mungkin membangga-banggakan kekuatan atau tubuhnya yang kuat, kekar, misalnya seperti itu ya. To support his argument that in the past, untuk mendukung argumennya bahwa di masa lalu itu tidak cukup tidur itu dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang tangguh gitu ya. Dengan membuka konsep ini, dengan menghancurkan mitos-mitos tersebut ya, dengan menghancurkan mitos-mitos, he makes his position immediately clear. Jadi di awal itu sudah langsung posisinya itu clear, jelas. Oh, pastinya dia pro atau kontra. Kan kontra dengan mitos-mitos itu, ya kan? Kemudian also shows the reader what to expect throughout the page. Jadi juga menunjukkan nanti kira-kira, oh, nanti kamu akan saya berikan informasi ini setelah itu. Di awalnya kan sudah jelas posisinya, oh, kontra. Kemudian selanjutnya kan pasti akan menjadikan alasan-alasannya, kenapa sih seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, gitu kan? Alasan-alasannya, argument, the reason, ya, seperti itu. Ya, this lives up to the title of Taking Sleep Seriously. Jadi ini cocok sekali ini, ya, layak lah kalau judulnya Taking Sleep Seriously, karena ini serius banget kata-katanya dan sebagainya. Demonstrating that this is a serious article, serius. At the same time, ini perhatikan ya, di waktu yang sama, by referencing other articles he has written and by maintaining a personable and friendly tone, ini yang dia bilang kan, now I'm older and hopefully a bit wiser. Ada itu kata-kata seperti di tulisannya. Ini kan jadi sedikit kehilangan keseriusannya ya kan. Dengan ini menunjukkan tulisan-tulisan yang lain, artikel yang lain, dan juga untuk bisa menjaga nada-nada yang tetap lebih bersifat pribadi dan bersahabat, ya, friendly, bersahabat, ramah gitu. Tujuannya apa? He is also writing to build rapport. Dia juga menulis ini untuk membangun hubungan yang baik dengan audiensnya. Audiens sudah dibaca dia, entah itu reader atau listener, tapi di sini pastinya kan reader. In the hope that they will read more of his articles in the future. Jadi ini juga ada the sense of interactional, ya kan? Mungkin sebelumnya saya bilang interactional itu
tidak hanya sekedar untuk conversation atau spoken text saja, tapi written text atau tulisan-tulisan itu juga bisa bersifat interaksional saat itu bersifatnya pribadi, lebih ramah, ya kan, bersahabat, friendly, personable tadi ya. Tujuannya apa? Biar pembaca itu merasa nyaman, merasa dekat, dan nanti kembali membaca lagi tulisan-tulisan berikutnya. Nah, itu kan maintaining relationship termasuk misi sosial kan, social mission, social sifat sosial itu bisa melekat atau cenderung ke arah interaksional. Ya. You can find this sample analysis on page 41. Now we are talking about context and mode. That mode is one of the aspects to define context. Mode is another factor worth discussing when considering context. Broadly speaking, mode is the way in which a text, whether written, spoken, or a hybrid such as an electronic text, is transmitted from the producer to the receiver. However, mode is really more complex and interesting than that. So basically, intinya, apa itu mode? What is mode? Mode itu kan tadi sebelumnya kita bahas sebagai salah satu aspek atau salah satu dari aspek yang mendefinisikan sebuah konteks. Ya, tadi antara ada lain kan bus, location, kemudian apa lagi, audience, form, nah kemudian juga ada mode. Ini apa itu mode ya? Is the way, caranya ya, atau mungkin kita bisa bilang jalan, cara atau jalan, in which a text, whether written, spoken, or hybrid. Jadi sebuah teks itu bisa dalam bentuk teks tertulis, teks lisan, atau mungkin hybrid dari keduanya. Ya, mungkin contohnya apa? Zaman sekarang kan ada video-video yang ada subtitlenya ya, dan sebagainya. Itu ditransmisikan atau dikirimkan, disampaikan dari producer. Producer can be the writer or speaker ya. Jadi yang memproduksi sebuah teks. The process of a text, we know that there is written and spoken text. If it is spoken text, berarti kan dari speaker. Kalau written text, berarti writer. Okay, receiver. Ya, yang menangkap, siapa yang menerima dari teks tersebut. Berarti they are the readers and the listeners. Jadi para pembaca dan para pendengar. Mungkin kita bisa bilang ini audience. Nah, gitu ya. Nah, jadi intinya ya caranya gimana sih sebuah teks itu disampaikan dari produsernya, orang yang ngomong atau orang yang nulis, ke orang yang mendengarkan atau orang yang membaca. Dengan cara apa? Itu mode. However, mode is really more complex and interesting than that. Tapi bagaimanapun mode itu ya lebih kompleks dan menarik ya. Jadi menarik ya. Jadi kompleksitas itu tidak selamanya hal yang mengerikan, tapi suatu hal yang menarik. Discussing it as either one thing or another, written or spoken, for example, is likely to hinder any in-depth analysis. So it is better to think it as a question of degree, ya, degree. Not is it text written or spoken, but how written or spoken is this text. Ini maksudnya, kalau misalnya kita menganalisis sebuah teks ini teks ini written atau spoken? Oh, teks ini is this text written? Is this text spoken? Oh, this text is written. Sudah gitu aja. Oh, this text is spoken, gitu aja. Berarti kan itu hinder ya. Hinder itu menghalang-halangi, menghambat any in-depth analysis, analisis yang lebih mendalam. Ini kan kalau cuma kita sekedar mengkotak-kotakkan di antara dua pilihan, antara itu A atau B, A or B, or written or spoken, transactional, interactional, mungkin hanya berhenti di situ. Tapi mungkin di sini kita lebih tepatnya lagi, lebih bagusnya kita question of degree, derajat tingkatnya seberapa sih ya. Berarti kan bukannya ini teks tertulis atau lisan, tapi how written, seberapa tertuliskah teks ini, seberapa lisannya kah teks ini. Ya, dari ini adalah the way we discuss this if you want to analyze better. Yeah, okay, and then this is the outlines ya, the table outlines the key features ya, fitur-fitur kunci yang terkait dengan mode. Yang tadi kita masih bicara tentang mode ya. Oke. There are
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pairs. Ada 7 pasang di sini. And each pairs are the opposite, ya. Jadi kebalikannya. Misalnya ini visual, ya. Visual is the opposite of auditory. Ya. This relates to the concept. This relates to the concept of channel. Nah, channel itu kan salurannya melalui apa sih? Gitu. How the message of the text is received. Bagaimana pesan dari teks itu diterima via either the eyes or the ears. Nah, kalau eyes melalui mata berarti kan visual, ya enggak? Kalau melalui teks itu, pesan itu diterima dengan mata, berarti itu namanya visual, bersifat visual. Visual ini adjektif ya. Kalau ears, if it is received via ears, it means that the text is auditory text. Ya, auditory berarti apa? Dengan telinga. Okay. Different kinds of features are effective depending on whether the text is seen or heard, such as the use of bold font and embedded images or volume for emphasis. Jadi ada banyak fitur-fitur yang efektif tergantung dari apakah teks itu dilihat atau didengar. Nah, misalnya gini, apakah teks itu didengar berarti auditory, dilihat berarti apa? Visual. Seperti apa? The use of bold font, penggunaan huruf dicetak tebal. Nah, itu karakteristik atau fitur khusus untuk apa? Efektif di teks yang seperti apa? Visual atau auditory? Is it for a visual text or auditory text? Ya, of course it is for visual. Karena kita bisa melihat. Kita tidak bisa mendengarkan tulisan yang tidak tebal atau tidak, tapi kita bisa melihatnya. So it is visual. Features of visual text. And embedded images also, ya. Adanya gambar-gambar situ yang dimasukkan situ, disisipkan di dalam sebuah teks, atau mungkin dari sebuah poster, ya, untuk bisa mungkin grafik atau visualisasi, ya, itu mungkin bisa membantu dalam nanti menyampaikan pesan melalui atau secara visual. Nah, volume for emphasis, volume ya, volume ini volume mungkin seberapa keras ya, biasanya kalau suaranya terlalu pelan di volumenya dinaikkan, nah, itu kan kadang saat suaranya volumenya itu dinaikkan atau diturunkan, nah itu kan bisa digunakan untuk membedakan mana kata-kata yang ditekankan dan mana yang tidak ditekankan. Ya, ditekan itu berarti kan ditekankan itu berarti emphasize. Emphasis itu penekanan. Ini emphasis ini penekanan. Emphasize itu menekankan. Oke ya. Nah, jadi penekanan itu misalnya ada yang kata yang naik, kadang nadanya naik atau suaranya naik dinaikkan, itu biasanya yang jadi penekanan yang perlu diperhatikan itu di antara sekian banyak spoken text atau teks yang disampaikan dibacakan, itu ada beberapa hal yang paling penting dan mungkin ada sedikit memastikan audiens mendengarkan dan dengan volume yang dinaikkan biar jadi fokus utama untuk tahu titik-titik penekanan seperti itu ya. Oke. Nah, and then permanen versus ephemeral ya. Permanen ini berarti kan jelas ya, tahu ya. Nah, kalau ephemeral itu apa? Ya berarti kebalikannya. Kalau permanen itu permanen dalam bahasa Indonesia ya, kalau ephemeral berarti apa? Sementara. How long is the text expected to last? Seberapa lama, bukan seberapa panjang ya, tapi seberapa lama sebuah teks itu diharapkan untuk bertahan. An ephemeral one is not intended to have any life after production at all. Jadi yang ephemeral ini, teks yang bersifat sementara itu tidak diharapkan bisa bertahan untuk yang lama. In conversation, dalam sebuah percakapan, we speak and it is gone. Kita ngomong dan hilang gitu aja. Or we throw away the shopping list, whereas a printed book or recorded speech is forever the same. Maksudnya apa? We throw away the shopping list, kemudian kita speak and it's gone, itu berarti kan ephemeral, sementara. Kalau kamu misalnya dialog sama adikmu di rumah, dia ngomong santai aja, nggak direkam, nggak dicatat, nggak ditulis, ya udah hilang itu aja kan. Karena itu untuk kepentingan sementara aja. Misalnya tanya, jadi sudah makan belum? Nanti mau have you had your dinner? Mungkin bertanya, what would we have for our dinner? Nanti kita makan malam apa? Itu aja kan. Kepentingannya cuma untuk sementara aja, diskusi, obrolan, conversation sementara. The same goes to
when you throw away shopping list, jadi daftar belanja. Misalnya kamu mau ke supermarket, biar hemat, biar tidak belanja yang tidak diperlukan, ada itu buat shopping list. Atau biar juga tidak lupa, biar tidak perlu bolak-balik ya kan. Cek dulu di rumah yang habis apa, yang perlu dibeli apa, you need to check what you need to buy. So you make a shopping list. Nah, shopping list itu ephemeral or permanen? Ephemeral, kenapa? Cuma kamu pakai sekali belanja itu doang. Belanja sudah selesai, terpenuhi, dibuang itu shopping listnya. Nah, berarti itu bersifat ephemeral karena sementara. Nah, whereas di sisi lain, printed book or recorded speech is forever the same. Buku yang dicetak, buku bahasa Inggris semua ya, buku apapun ya, yang dicetak itu, modul-modul berikutnya itu kan selamanya kan seperti itu. Ya kan, apalagi udah dicetak, udah terlanjur dicetak, ya seperti itu terus. Gitu. Nah, kecuali kalau mau dicoret-coret atau seperti apa, tapi kan itu kan ditujukan, dibuat untuk bersifat permanen. Ya. Dibuat untuk ditujukan untuk bisa bersifat permanen. Nah, recorded speech. Jadi kayak semacam apa? Pidato, kamu bilang apa tapi direkam. Nah itu kan biar apa kok direkam ya biar bisa dipermanenkan. Mungkin nanti bisa dimasukkan di podcast atau disampaikan di mana seperti itu di radio. Ya, atau nanti bisa dikirimkan ke siswa atau kirimkan ke siapa untuk didengarkan berulang-ulang dan sebagainya. Atau disebarluaskan. Ya. Interestingly, menariknya, although we talk about the internet being forever, if you bookmark a web page and return to it, it may have changed it. The same cannot be said of a physical book page. Jadi ini ya, menariknya ya, kalau kita ngomong tentang permainan atau ephemeral tadi, kalau internet itu kok kesannya forever, selamanya. Itu kalau sudah masuk di internet, berarti itu selamanya akan seperti itu. Tapi coba kamu pikirkan, try to imagine if you bookmark a web page. Mungkin bahasa lainnya istilahnya website ya. Sebuah website atau web page kamu bookmark dan kemudian balik lagi besok atau mungkin 2 hari lagi, it may have changed, mungkin aja ada berubah. The same cannot be said of a physical book page. Nah, tapi kalau halaman buku yang fisik, berbentuk fisik, misalnya halaman buku kamus yang tebal itu, atau mungkin bukumu English language ya, untuk Cambridge itu, atau mungkin buku bahasa Inggris wajib dan sebagainya, yang saya cetak itu, ya kan, besok dibuka ya kayak gitu, tulisannya nggak berubah gitu ya. Okay. And then next is about planned versus spontaneous. In classic conversation, it is truly spontaneous. Jadi yang namanya conversation itu yang spontaneous, ya kan, yang klasik ya, yang awalnya, yang asli. Whereas the printed word will have been planned. Jadi tetapi kalau kata-kata yang dicetak itu pastinya akan sudah direncanakan terlebih dahulu gitu. Mungkin juga di plan, direncanakan dulu, drafted, dibuat draftnya, and edited, dan diedit dulu, sempat diedit dulu before being seen by its audience, sebelum dilihat oleh audiensnya. Jadi itu plan. Tapi kalau conversation yang truly spontaneous, misalnya kamu conversation sama teman, tetangga, saudara, sama orang tua, itu kan spontaneous ya kan. Kadang tidak perlu pakai perencanaan, nanti mau ngomong apa ini ya kan, dibuat draftnya dulu. Kecuali kalau misalnya ini, of course some types of speech may be planned before production. Jadi kadang kalau pidato itu, beberapa tipe pidato itu memang perlu direncanakan sebelum diproduksi, sebelum diucapkan, sebelum ditunjukkan, ditampilkan. Misalnya membuat pidato spontaneous, ya itu kadang menyepelekan dan meremehkan. Nah, mungkin yang bagusnya mungkin kalau sudah diberi topiknya sudah diberi cukup-cukup dan sebagainya, ya dipersiapkan, latihan dan sebagainya. Nah, itu kan yang speech yang bersifat plan. Nah, even some informal online writing may be edited before sending. Misalnya gini, kalau pesan WA, ya pesan WA itu kira-kira plan atau spontaneous? Kadang itu bisa, atau seringnya malah itu bisa plan. Kadang kamu mau ngomong sesuatu sama teman atau mengirim sesuatu ke guru, ya misalnya mau kirim WA ke guru, if you are going to send
message, text message via private message ya, private message to your teacher. Sometimes you need to plan it first. Direncanakan dulu mau ngomong apa ya. Kayaknya salah ngomong deh, dihapus dulu, edit dulu dan sebagainya, baru dikirim. Kadang data sudah kirimnya kayaknya salah deh ini, ditarik lagi, dihapus dulu, terus diedit lagi, baru dikirim lagi. Ya itu berarti masih bersifat plan. And then next, monologic versus interactive. Monologic, mono kan satu ya. Dan interaktif itu apa ya, bisa dibayangkan ya. Monologic text is one with a single voice ya. Jadi teks yang monologic itu yang hanya ada satu suara, hanya ada satu orang ya. While interactivity is about a multiplicity of voices. Jadi ada beberapa suara, misalnya dua orang ya. Misalnya kalau di talk show itu kan ada beberapa orang yang ngobrol di situ ya. Berarti ada more than one voices. Bisa di hitam putih atau mungkin di podcast jadi Corbusier itu mesti kan ada lebih dari satu orang ya, tidak ada kadang satu podcast itu bisa ada 3 orang atau 4 orang. Nah, terus kemudian for example a conversation between 2 or more participants. Jadi sebuah percakapan antara 2 atau lebih partisipan itu interaktif. Or an online chat with multiple voices, atau mungkin sebuah chat online, kamu WA-an itu ya, atau mungkin chat dengan apa yang lain, nah, tapi ada beberapa lebih dari satu orang begitu yang bersuara di situ, itu interaktif. It can also be used to describe an online text where the reader or viewer participates. Contohnya melalui pathway tertentu, memilih path tertentu, cara tertentu ya. Oke, seperti itu. Kemudian next, transactional versus interactional. Transactional atau interactional we have discussed this previously ya. Transactional itu berarti yang jelas fungsi, maksudnya, tujuannya jelas, mau ngapain di situ. Nah, kalau interactional ini sifatnya sosial aja nih, sifat sosial aja. Ya. Kayak tanya kabar atau apa itu yang bersifat hanya sosial aja, berarti itu internasional. Tapi kalau internasional ini jelas, misalnya jual beli barang sesuatu, tiket atau perencanaan planning and the time, the place and the date for having a meeting, or perhaps selling and buying bus ticket dan sebagainya. Nah itu kan jelas tujuannya ngomong komunikasi itu untuk apa? Oh saya mau beli tiket, yang penjualnya saya mau jual tiket, jadi itu transaksi. Ya. This is about whether the text fulfills a concrete or social need. Nah, kalau konkret berarti itu transactional. Kalau social need berarti itu interactional. And is rarely fully at any one end of the scale. Ya. Oke, next, asynchronous versus synchronous. Nah ini kita cukup familiar ya. Kita kan ada PJJ sinkron, ada PJJ asinkron, dan pembelajaran jarak jauh sinkron, pembelajaran jarak jauh asinkron. Nah, asynchronous, this comes from Greek. A-nya ini ya, ini not ya, sun ya, nggak tahu ya, I don't know ya, sun ya, together, and chronos ya, ini chronos is quite familiar ya, popular. Chronos means time. A tidak sync bersamaan, chronos time. Jadi waktu ya, is a measure of whether participants are present at the same time in the interaction. Jadi kalau asynchronous berarti tidak bersamaan, dalam waktu yang tidak bersamaan. Tapi kalau synchronous berarti kan dalam waktu yang bersamaan dalam waktu. Sync waktu, bersamaan, chronos waktu. Gitu ya. Jadi for example, when you speak, your audience hears your words immediately. It means it is synchronous. Kamu kalau tiap pagi misalnya ada PJJ sinkron, mulai dari homeroom time, terus sisi sinkron 1, 2, 3 ya, the first session, second session, and so on. Nah, via Google Meet ya, ini synchronous or asynchronous? Ya, this is synchronous because when you speak, saat kamu ngomong, your audiensmu itu mendengar kata-katamu secara langsung pada saat itu juga. But when you send messages electronically, there is a slight delay and you have the opportunity to correct what you are saying without your audience knowing you made a mistake. Nanti ketika kamu mengirimkan pesan-pesan secara elektronik, misalnya kirim WA atau SMS, there is a slight delay, ada delay sedikit lah, sedikit walaupun hanya sedikit ya,
and you have the opportunity, dan apalagi kalau kamu masih punya kesempatan untuk mengoreksi apa yang kamu sampaikan, ya kan? Bisa pakai kalau saying, kalau dengan lisannya berarti pakai voice note gitu kan. Nah, kalau tulisannya ketikan ya chat biasa seperti itu kan, written-nya. Nah, itu kalau masih ada kesempatan untuk mengoreksi, ya, sebelum audiensmu itu tahu kamu buat kesalahan, berarti itu asinkronus. Jadi pesan WA itu sinkron atau asinkron? Itu asinkron. Soalnya apa? Kadang kamu mengetik WA. Sometimes when you send a message via WhatsApp to your friend, perhaps he or she will read it later on. Perhaps an hour later, or 2 hours later, or perhaps a day later, ya, mungkin 1 hari berikutnya besoknya baru dibaca dan sebagainya. Berarti kan itu tidak apa ya, dalam waktu yang bersamaan. So it is asynchronous. Nah, PJJ asinkron yang pakai Google Classroom atau pakai portal ala Bidin itu kan asinkron. Karena apa? Ada gurumu ngepost dan kapan kamu baca kadang tidak sama waktunya. Nah, terus kamu ngepost jawaban, menjawab di situ, dan kapan gurumu membaca juga tidak sama waktunya. Sometimes the time is not in the same time, ya. Okay, next, the last one is formal versus informal. Jadi apakah itu formal atau informal? This relates both to the structure of the text or interaction and the language used. Are there clear rules governing the speech or text? Or is informality appropriate? Kalau informality appropriate, kalau kamu menggunakan bahasa informal itu masih cocok, berarti sifatnya informal. Kemudian are there clear rules governing the speech or text? Ada nggak sih aturan yang jelas yang mengatur sebuah speech atau sebuah teks? Misalnya teks yang job application letter, surat amanah pekerjaan, itu harusnya gini. Itu berarti kan apa? Itu formal atau informal? Itu formal, karena ada aturan jelasnya. There is a clear rules governing the text of the speech. Ya, nanti pidato kenegaraan, pidato presiden, ada nggak aturannya? Sebuah presiden harus bagaimana? Gini, diawali dengan mukadimah, gini. Berarti itu formal atau informal? Berarti itu formal, karena diawali dengan mukadimah, kemudian apa, dan mungkin diakhiri dengan harapan, doa, dan penutup. Nah, itu berarti formal. Ya. Okay. Mungkin ada ya, tapi mungkin hanya perhaps it's only for the title, ya, hanya judulnya aja. Ya. Mungkin bisa yang lainnya nggak ada bullet point-nya lagi. Tadi permanen atau ephemeral itu saya menarik, karena kadang kan iya benar juga ya. Soalnya kan mungkin orang-orang menganggap yang namanya tulisan seperti itu permanen, tapi ternyata kok iya ding bener ya, itu ephemeral. Kok misalnya kita gini kan, kalau misalnya ini akan jadi gini, oh iya benar juga. Nah, berarti itu kan cukup unusual ya, yang namanya teks tertulis kok dia bersifat permanen, ya, kan? Koran atau permanen, koran atau ephemeral dan sebagainya. Terus misalnya apa lagi, ya ini ya mungkin yang formal atau informalnya, mungkin ya, artikel Quran kok informal. Nah, itu kan dibahas kenapa informal, why is it informal. Ini kan penggunaan bahasa yang bersifat personal tadi, yang menceritakan dirinya, yang menceritakan tulisannya sebelumnya dan sebagainya. Saya sekarang I'm getting older right now, sekarang saya lebih tua dan semoga saya lebih dewasa dan sebagainya. Itu kan dia ngomong seperti itu loh di teksnya. Itu artikel Quran lah. Nah, berarti itu kan cenderung ke arah informal walaupun itu sebuah artikel sebuah Quran. Nah, maka itu jadi layak dan cukup menarik untuk dibahas. Ya, okay, and then next, it should be possible to pair this with the linguistic features, that is choices of words or and phrases. Ya, jadi jadi bisa dikaitkan lagi ya dengan fitur-fitur kebahasaan yang lain, seperti pilihan kata, pilihan frasa, atau mungkin untuk bisa komen. Ini kan ceritanya kita mengomentari tulisan orang lain nih, ya kan. What is it buat analytical writing ya, writingnya tulisan, tapi tulisan yang menganalisis tulisan orang lain, ngomongin tulisan orang. Ya, ngomonginnya yang saintifik, yang terpelajar, ya kan, yang meneruskan dengan berdasarkan ilmu, ya, linguistik. Ya, I think